Sugeng Rawo pamirsa. Balik lagi bersama saya Muhammad Hanif Fathur Rahman Wicaksono di channel ini. Kita kemarin telah membahas cara membuat Scratch dan Python, begitu juga dengan cara bertanya dan menjawab. Sekarang kita akan membahas variabel dan sebagainya. Oh iya, mari kita perkecil terlebih dahulu. Mungkin di video kali ini kita minusin dulu lah, kita minimalis dirinya karena saya tidak juga banyak serius. Oke, kita mulai terlebih dahulu. Variabel tipe data operasi casting komentar dalam pemrograman Scratch versus Python, seperti pembahasan kita sebelumnya. Oke, yang pertama, apa itu variabel? Variabel itu adalah sebuah wadah untuk data yang bisa berubah selama program berjalan. Kita ambil contoh. Nah, ini gaikol ya. Kita buka, isinya kosong. Anggap aja ini sebuah variabel. Mana? Oh, ini gaikol, nama variabelnya, dan ini datanya. Kalau semisal kita memasukkan data di sebuah variabel, maka gaikol tersebut akan berisi variabel berwarna, contoh aja ini warna merah gitu. Dan kalau kita ingin menggunakan lagi, kita tinggal mengambilnya, selesai. Seperti itu variabel. Tapi kita bisa mengubahnya. Contoh, yang tadi awalnya emas, terus kita ubah jadi warna. Tadi kita berwarna merah, terus kita ubah jadi warna emas. Bisa. Variabel itu tidak bisa digunakan bersamaan. Maksudnya, contoh ini variabel namanya gaikol, dipakai dua kayak gini tidak bisa. Harus salah satu. Merah udah diambil dan ingin menaruhnya kembali dengan warna lain, bisa. Tapi tidak bisa dengan kedua warna. Seperti itu. Oke, balik ke dalam PowerPoint. Oke. Di Scratch, gunakan variabel di tab data. Sama yang pembahasan sebelumnya, yang tentang itu kita ada sensor, terus gerak, terus ada algoritma dan lain sebagainya. Nah, variabel itu berwarna oranye yang ini. Nih, setelahnya mencet warna hijau ini. Apa sih? Bendera warna hijau. Ini ada variabelnya. Nah, sementara itu untuk di Python itu menggunakan ya variabel. Variabelnya tertulis. Seperti ini. Dan kayaknya aku gak usah bikin dari AI lagi dah ini PPT-nya. Ya intinya nih, nama ini adalah sebuah variabel yang diisi oleh Andi. Skor ini juga termasuk variabel dan isinya adalah 85 ini. Oke, lanjut. Nah, ini tipe data Scratch versus Python. Tipe data integer. Integer itu angka bulat, string itu halo. Sebenarnya ini ada banyak tipe datanya. String itu juga ada char. Bedanya seperti ini. Oh ya, ini lupa. Bedanya seperti ini. Anggap aja ini string, ini char. Kenapa nggak aku masukkan keduanya? Karena ya, kayaknya aku lupa. Ini char itu untuk satu huruf, satu simbol lah. A, B, C atau D atau banyak lah. Ini satu simbol saja. Sementara string itu rangkaian dari simbol-simbolnya. Contoh halo ini. Halo ini adalah string. Atau mau pakai contoh lain, contoh aja angka. Angka ini juga string. Float itu angka desimal. Ya kita tahu lah desimal. 3,1415962 dan sebagainya, 1,61 dan sebagainya, 9,8 gitu-gitu. Untuk boolean itu true atau false. True atau false. 1 atau 0.
biasanya juga boolean itu dipakai untuk kode binary kalau salah. Kode binary, gerbang logika, maksudnya itu gerbang logika. Terus list, ini sebenarnya array, tapi ya kita lihat di bawah ini. Aku pakai AI. Iya, karena dikejar tugas yang banyak, mau nggak mau. Nih, list. Oh iya, ngomong soal list, aku lupa nyampe ini. Kita awalnya akan berada di PPT ini terlebih dahulu. Kita akan masuk ke variabel. Apa itu variabel? Tipe data. Terus apa gunanya komentar? Apa itu chatting atau mengubah variabel? Baru kita kita coba. Nah, setelah kita coba, kita masuk ke aktivitas 2 dan project. Gitu saja. Oke? Ini. Terus operasi dan matematika dan logika. Nah, di sini siapa bilang coding nggak bisa matematika? Ini ya, matematika ini. Operatornya plus, minus. Ini bintang ini adalah kali ya. Terus ada slash ini, itu artinya bagi. Aslinya ada beberapa lagi, kayak persen. Seperti ini. Ya itu biasanya buat modus. Kayak hasil sisa bagi. Lalu ada acak. Acak itu randomize. Panjang hello text itu string. Dan ini aku lupa penyebutannya. Ini tuh kayak perbandingan nggak sih? Perbandingan kurang lebih kurang sama dengan, lebih dari sama dengan, sama dan bukan. Ya itu. Untuk di Python itu ada oke, jangan pakai AI untuk buat PT. Nah, ini ada plus nih, plus kali. Ya, ini ada plus lagi dan lebih. Ya nanti kita bahas itu di percobaan aja lah. Casting. Nah, ini mengubah tipe data. Itu casting adalah proses mengubah suatu tipe data menjadi tipe data lain. Ini kayak contoh. Contoh aja kayak kamu memasukkan sebuah matematika 3 ditambah 2 itu sama dengan hasilnya 5. Tapi waktu mau di print, kamu ingin menambahkan hasilnya adalah bla bla bla. Nah, itu biasanya akan diubah dulu dari integer dalam kurung dan menjadi str dalam kurung. Contoh, yalah. Angka ini di scratch, angka dari teks menjadi angka, atau teks dari angka menjadi teks. Agak bingungin ya kalau dari PPT ini. Intinya gini, kita bikin aja di sini str Nah, contoh ini. Kebalik. Ya, kebalik. Intinya, str itu bisa diubah ke integer, atau integer bisa diubah ke str. Dengan cara, nah ini, yang tadi ingin ku peragak. Ya, yang ingin ku peragak ini. Angka string 25. Integer jadi 25. Ini maksudnya itu kayak angka itu bisa dijumlah, tapi kalau string itu sebuah kumpulan simbol, jadi nggak bisa dijumlahkan. Jadi kalau mau dijumlahkan terlebih dahulu, masukannya ke int atau float atau boolean atau apalah itu. Tapi kalau mau print atau menampilkan itu biasanya ke string, seperti itu.
Aku lupa, integer bisa langsung ditambahin apa enggak sih? Bisa. Oh iya, untuk yang string itu untuk ada tambahan seperti angkanya adalah atau umurmu adalah seperti itu. Oke. Mengapa komentar penting? Oke, di Scratch gini tuh, cara menambahkan komentar. Di Scratch itu ada kolom namanya, ada tab namanya komentar, itu tinggal diklik. Terus ya nih, klik kanan blok, tambahkan catatan. Nah, di situ nanti tinggal tulis aja apa yang mau dicatat. Sementara di Python tinggal kasih hashtag aja udah. Contoh seperti ya. Nah, seperti ini. Hashtag itu selesai. Cuma satu baris. Terus ada tanda petik 2 atau tanda petik 3. Itu tanda petik itu untuk satu rangkaian, sementara tanda petik 3 itu untuk multi rangkaian. Mana itu? Ini multi baris dan satu baris. Bisa juga dengan hashtag. Fungsinya apa sih? Yang pertama, halaman. Jadi misal kalau coding nih udah sampai ratusan baris, ya kalau itu jadi engineering programming, ya beda. Maksudnya jadi programming itu biasanya sampai ratusan atau bahkan ribuan baris. Nah di situ kan kayak ini apa pula programnya, mesti kayak itu kan. Dan begitu pengelompokannya menggunakan komentar. Nah terus project team, nah ini sangat penting banget. Kok semisal kalau projectnya itu sebuah tim, codingannya itu kita barengan sama orang lain, dibutuhkan banget namanya komentar ini. Kenapa? Karena biar orang lain itu tahu. Kita jangan main egois, kita jangan tahu sendiri, kita harus memberitahu orang lain juga. Seperti itu. Membantu debugging dengan komentar yang baik bisa melacak kesalahan atau memahami bagian mana yang salah. Nah ini mesti pernah lah lihat ada reels atau postingan gitulah yang ngomong seorang lagi program ini, tapi dia bingung. Ini line 47 ada yang salah, warnanya merah. Tapi mana kok kosong gitu. Nah, komentar itu seperti ini. Biar kita tahu apa gunanya baris ini apa, kelompok baris ini apa. Seperti itu. Terus agak nutupin. Dokumentasi otomatis. Ya, bisa lah. Dokumentasi otomatis. Jadi beberapa program itu bisa membuat dokumentasi, tapi itu membutuhkan komentar. Sebenarnya itu yang mau ngomongin sama AI ini. Oke. Ya, jatuh. Oh ya, ini device-nya downgrade ya. Nggak sebagus kemarin. Apa lagi? Ini ada bedanya nih, komentarnya Scratch dan komentarnya Python. Python kan tinggal kasih hashtag langsung jadi komentar nih. Itu bisa jadi kayak checkpointnya sebuah codinganmu. Jadi misal kamu coding, terus kamu kasih hashtag, itu artinya kayak codingan itu nggak kepake dulu. Ya kayak save-nya dulu lah, sebelum daripada dihapus terus di undo kan agak gak enak gitu. Sementara di Scratch itu ya kayak bubble text gitu. Di kalau baca komik biasanya orang ngomong bubble text. Nah, biasanya kayak gitu kalau di Scratch. Oke, lanjut. Perbandingan Scratch versus Python. Nah, variabelnya Scratch itu drag and drop. Sementara Python itu dinamis, ngetik dulu. Terus untuk datanya terbatas, angka dan teks. Sementara Python ada integer, str, boolean, array, dan sebagainya. Array termasuk tipe data nggak sih? Apakah array termasuk tipe data? Terus itu kumpulan variabel ya? Ya udahlah. Terus operasinya Scratch itu menggunakan blok grafis. Jadi kayak plus minus kali bagi itu ada bloknya sendiri. Sementara kalau Python itu ya ketik jelas. Castingnya otomatis dan blok khusus.
Sementara Python harus pakai integer dalam kurung, ya dalam kurung. Komentarnya, nah ini catatan teks di blog, bubble text yang aku omongin. Sementara Python ini ada hashtag dan tanda petik. Kita nggak ngomongin ini. Scratch itu untuk awalan lah, lumayan gampang, drag and drop saja. Sementara Python itu ya buat coding, jelas. Semuanya sebenarnya buat coding sih. Ya Scratch lebih awam lah, semisal buat orang awam gitu. Ringkasan. Oke. Variabel adalah pada penerimaan data bisa berubah. Tipe data adalah jenis data yang disimpan. Operasi adalah cara memanipulasi data, menambah, mengurang, mengalih, dan membagi. Sementara casting mengubah. Dan komentar, ya komentar. Oke. Penutup. Jika coding itu bekerja, jangan diapa-apakan lagi. Oke, good. Terima kasih. Oke, kita masuk ke pembahasannya kali ini. Kita masuk ke nah, setelah aku jelaskan dahulu, setelah aku jelaskan tadi, sebenarnya adalah apa sih gambarannya sedikit, walaupun nggak terlalu jelas. Pertama di Scratch. Nah, di sini ini adalah sebuah variabel ya. Nih, blok variabel. Oh ya, ini caranya seperti ini. Jauh banget. Nah, ini komentarnya kayak gini. Say something. Lah, nggak ketulis. Tanya nama. Jadinya begini. Siapa nama Anda? Nah, masuk ke variabel nama. Terus jawab. Ya, maksudnya jawabannya dimasukkan ke variabel nama. Set nama to answer. Oke, terus nanyanya siapa? Siapa? Berapa umur Anda? Umur, jawaban umur dimasukkan ke variabel umur. Terus jadilah panjang ini. Oke, kita coba saja. Aja dengan asmanipun mas saya. Oke, pinten yuswanipun panjenengan. Umurku baru naik. Oke. Sugeng enjing. Bener sugengan kok kayak gini toh. Udah. Sugeng enjing Hanif. Yuswa panjenengan 18 tahun. Jadi selamat pagi Hanif. Umur Anda 18 tahun. Ini seperti itu. Cara komentar, masukkan variabel, ubah tipe data. Seperti itu. Oke, kita masuk ke Python sekarang. Oke. Di sini ini adalah sebuah Ini adalah sebuah komen ya. Plain banget. Kita ubah dulu. Terus, nah, input sini. Nah, good. Kita ini. Nah, siapa Anda? Kita jawab Hanif. Nah, ini itu masuknya ke variabelnya terlebih dahulu ya. Nah,
kita lihat ini ada variabelnya juga. Terus berapa usia, nama Hanif, halo Hanif. Nah ini maksudnya ke variabel ya, seperti itu. Oh iya, ada lagi. Ini misal kalau kita komen, nah langsung jadinya seperti ini. Halo, nah siapa Anda? Kita masukkan lagi. Ya udah laptopnya mulai. Boom. Halo Hanif, Anda berusia 18 tahun. Nah, ini tidak ikut karena terkomen, masuk komen gitu. Kalau kita hapus, boom, ya elah, boom. Nah, akan masuk ke dalam komennya lagi. Itu salah satu kelebihan komennya di Python. Jadi kita nggak perlu hapus komen atau apa buat tertawa tapi terluka. Oke, kita balik ke topik. Gak mau. Wih. Ya, laptop jadul ya. Sering di servis jadinya kayak gini. Oke, kita kesini aja. Oke, jadi tadi komennya itu untuk save, biar semisal kita mau jalanin komen yang coding yang di bawahnya aja, kita nggak perlu hapus. Jadi tinggal kasih hashtag jadi komen, nanti terlewatkan. Nah, kenapa di Scratch nggak kayak gitu? Karena kalau kita mau pakai Scratch, ini tinggal seperti ini. Nomor 5. Nah, tinggal seperti ini. Oke. Terus apa lagi? Mengapa komentar penting udah, ini udah. Oh iya. Nah, ini. Nah, di sini tipe data itu cuma ada. Nah, ini string dan angka ada di sini. Bloknya. Enggak, aku nggak kasar, aku nggak ngatain orang itu, tapi itu bloknya. Seperti yang nih. Mana? Terbatas angka dan teks dengan bentuk graf. Oke. Udah cukup lah ya. Udah cukup jelas. Nah, kita lanjut. Sekarang kita akan ke aktivitas 2. Ini kita mulai dulu. Bagaimana kalau kita ubah menjadi make a variable? Gini aja udah. Ini nama. Terus ini kita buang. Operasinya kita ganti dengan ini. Number 1, number. Lah. Ngawur. Bukan itu, aku maunya
bagian dalamnya. Nah, terus ini kita kasih hasil dari pengulangan. Nah, done. Number 1 7, number 2 8. Main 1. Mana tadi? Nah ini hasil pengulangan main 1. Oh iya, lupa pelajaran kemarin harus menggunakan spasi. Oke, done. Kita masukkan lagi contoh 7 dan 4. Hasil pengurangannya adalah 3. Nah, ini adalah menggunakan blok grafis dari plus minus kali bagi randomize, terus perbandingan lebih kurang sama dengan, dan ya begitu. Ini jadinya string nanti malah. Ini jadinya string. Ini apa ini ya? Ini apa ini ya? Ini kayaknya twin. Oke, dan ini komentar. Ask for number 2, ask for number 1. Seperti itu. Sebenarnya udah cukup jelas ya. Udah cukup jelas. Oke, kita akan ke Python. Oke. Di sini ada, bukan, salah. Di sini. Nah, sama aja ya. Nomor 1, nomor 2, dan sumnya. Sum itu penjumlahan ya. Summary atau apa itu kepanjangannya? Aku lupa. Ini hampir sama sih. Ini komentar. Ini juga komentar. Dengan adanya ini komentar. Ini menanyakan nama dan memasukkannya ke dalam variabel. Ini juga. Dan ini operasinya, penjumlahannya. Seperti itu. Ini hasil keluarnya. Kita coba ya. Kita run. Nomor 1 4. Nomor 1 9. Dan nomor 2 11. Jadi 20. Oke, seperti itu. Sudah cukup jelas lah ya dengan adanya ini. Oke, kita lanjutkan ke projectnya saja. Ini projectnya cukup panjang ya. Nih, kita lihat dulu komentarnya. Nah, inilah pentingnya komentar. Apa? Bisa nih loh. Gede kecilin. Nggak bisa. Malah keluar. Nah, menanyakan menanyakan lama tidur. Terus memasukkannya ke dalam variabel. Terus menanyakan weekday relax, maksudnya kayak santainya di Senin sampai Jumat. Sama menanyakan apa ini? Menanyakan apa ini? Number of what? Ya, nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan. Ya udahlah. Intinya gini, kita kayak ini menanyakan kapan kerjanya, kapan tidurnya, kapan waktu santainya, waktu relaxnya di Senin sampai Jumat dan Sabtu sampai Minggu. Terus apa namanya? Waktu yang bisa kita nikmati. Ya, sepertinya kayak gitu. Ini komentarnya nggak jelas ini.
Of what? Harusnya bisa loh. Ini weekend relaxing. Hah? Tadi gimana caraku? Gimana caraku tadi? Caraku tadi nurunin gimana? Ini kah? Nah, ini mah gedein aja lah ya, daripada pusing. Oh, panjang banget. Banget. Oke, kita baca dulu. Menanyakan berapa lama tidur dan variabel, banyak kerja, hari santai di minggu awal, hari santai di minggu akhir, terus komputasikan, hitung waktu yang tersedia, terus ada weekday, weekend, dan total berapa jam kita free di satu minggu. Oke, seperti itu ternyata. Oke, kita akan play. Jujur, commute. Waktu kerjaku berarti nggak menentu sih. Berapa ya? Sehari kalau di rata-rata berarti sekitar 6 jam lah. Terus relaxku sekitar berapa ya? Ya elah, no. Bisa diulangi nggak sih? Stop. 4 bisa nggak sih nomor 5? 6 weekend relaxku. 6 jam kerja, 9 jam, 48 jam. Oke, berarti aku free 6 jam tiap 6 jam selama Senin sampai Jumat. Terus weekendnya free selama 9 jam, dan total keseluruhan itu 48 jam. Apa namanya, waktu kerjaku, waktu belajarku, seperti itu. Oke lah, kalau seperti itu. Tunggu. Kalau Scratch-nya aja sepanjang ini, gimana sama Python-nya? 25. Inilah pentingnya kita mengelompokkan dengan komen. Menanyakan user berapa banyak waktu tidur, kerja, dan relax. Sebenarnya float. Oh, berarti bisa pakai koma juga ya. Oke, how many? Sama ya. Ini menanyakan, terus ini mengkomputasikan, makanya apa sih, menghitung dari satu hari itu 24 dikurangi sama waktu tidur, dikurangi sama waktu belajar, dan dibagi. Bukannya kayak gini ya? Weekday relaxing dikurangi 3 ini maksudnya tidur apa gimana? Harusnya enggak lah ya. Weekend
Iya, masih sama. Ini komputasinya seperti ini dan printnya seperti ini hasilnya. Oke, kita akan mencobanya di sini. How many hour sama tadi? 4, cuma 4. How many hour do you need to relax? Aku butuh relax banyak. Kamu punya, nah sama ya jawabnya. 6948. 6948. Ini tadi caranya gimana? Oh, berarti begitu. Berarti cara kerjanya juga begitu. Ini semua baru dikurangi sama 24. Seperti itu. Terus project oh total available hour-nya itu weekday dikali 5, yaitu Senin sampai Jumat. Terus ditambah weekend-nya yang dikali 2, yaitu Sabtu sama Minggu. Seperti itu. 6 kali 5 30, 9 kali 2 18, jadinya 48. Seperti itu. Aku terasa kayak blow on banget tuh. Oke. Seperti itu. Selesai. Oke. Saya akhiri dan terima kasih. Semoga itu bisa membantu dan dengan video ini kita bisa belajar bareng lah. Ya, saya juga pusing dengan codingannya saya sendiri. Oh iya, dengan begini saya tutup video ini dengan selamat berjuang, sukses.